Selamat siang anak-anak. Siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Dia. Kezia kenapa? Lomba nyanyi, Bu. Lomba nyanyi. Paduan suara, Bu, maksudnya. Iya. Paduan suara. Ada lagi? Ada. Siapa? Oh, Kezia Fitri. Fitri kenapa? Kemah. Ya, Bu, ketua regu soalnya. Regu mawar. Ya, mawar. Ketua regu ya. Katanya pelatih ya. Oke, ada lagi yang tidak masuk? Ada. Siapa lagi? Irsa. Kenapa? Pramuka juga. Pramuka. Jangan jadi anggotanya Rahma. Iya, Bu, betul. Ketua ini ketua. Iya, jadi ketua ya. Baik, kalau gitu kita Mewakili. doakan ya teman-teman kita yang tidak dapat hadir pada hari ini, semoga di minggu depan dapat hadir dan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Amin. Oke. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini kita bisa berdoa terlebih dahulu. Salah satu pemimpin, silahkan. Amin. Mbak Sabrina. Kita buat duduk, siap, gerak. Doa mulai. Amin. Selesai. Oke, sudah siap untuk mengikuti pelajaran semuanya? Siap. Siap ya, sudah ready. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi teks puisi. Ada yang pernah mendengar teks puisi? Pernah? Atau ada yang pernah mengikuti lomba puisi atau membaca puisi? Pernah, Bu. Juara 1. Kan 4 kan. Baik kalian sekalian, nanti ibu mau dengar. Apa aja tuh? Baik, ibu akan menyiapkan PPT-nya. Kalian lihat di kanan kiri apakah ada yang ada sampah atau kalian bisa menyiapkan buku dan juga alat tulisnya ya. Ya, silakan masuk. Terlambat. Oke, baik. Teks puisi. Jadi kita ke yang pertama. Apa itu teks puisi? Kalian pernah merasa sedih atau senang tidak? Biasanya kalian mengungkapkannya bagaimana? Tidak mengungkapkan. Nah, kalau di bahasa Indonesia kita bisa mengungkapkan perasaan kita itu melalui puisi. Jadi pengertian puisi itu adalah ungkapan perasaan dari penyair. Namun perbedaannya puisi dengan teks lainnya itu, puisi itu menekankan ke keindahan katanya dan juga menggunakan majas atau bahasa kiasan atau peribahasa yang mempunyai makna yang mendalam. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yang pertama, puisi terdiri dari beberapa bait. Ada yang tahu bait? 14 kumpulan baris. Iya, kumpulan baris. Bisa juga.
Nah, ini itu namanya bait, teman-teman. Jadi ini yang dinamakan baris. Nah, kumpulan baris itu namanya bait. Itu ciri-ciri yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah menggunakan diksi. Ada yang bisa mencontohkan diksi? Bukan itu ya. Diksi itu contohnya kita mau menuliskan matahari. Bersinar. Nah, matahari bersinar, tapi kita bisa menggunakan pilihan kata yang lain. Contohnya adalah surya. Surya. Ingat surya. Gue itu Suryo. Suryo KPB Iya enggak. Lalu yang ketiga itu ada rima. Belajar seni budaya. Ada yang tahu rima? Bernada. Bernada. Dosen. Iya. Nah, jadi rima itu ada dua. Yang pertama itu ada rima a a a a, yang kedua ada rima a b a b. Terus selanjutnya itu menggunakan majas. Nah, majas ini kita akan pelajari lebih lanjut di unsur fisik. Nah, ini ada unsur pembangun puisi. Yang pertama ini ada unsur fisik puisi. Unsur fisik. Nah, unsur fisik itu adalah unsur yang dapat dilihat secara langsung melalui kata-katanya ataupun bentuk-bentuknya. Yang pertama, unsur fisik ada diksi. Tadi sudah Ibu singgung sebelumnya. Contohnya, diksi itu adalah pilihan kata untuk memperindah puisinya. Contohnya ada matahari ditulis dengan sang surya. Terus ada ku dekap untuk menggambarkan kata ku peluk. Nah, yang kedua itu ada imaji. Imaji itu adalah gambaran indera yang dapat menimbulkan khayalan kepada para pembacanya. Nah, indera tuh ada berapa kok indera kita tuh? 5. Ada apa aja, Mbak Mila? Mata. Indera penciuman, Penciuman, penglihatan, perasa, peraba, terus pendengaran. Iya, itu melalui puisi itu kita akan menyajikan indera-indera tersebut. Contohnya itu ada suara hujan mengetuk genting pelan lalu deras. Nah, itu adalah contoh imaji pendengaran. Selanjutnya yaitu ada 3 kata konkret. Kata konkret itu adalah pemilihan kata konkret yang untuk mengimajinasikan maksud penulis. Jadi kata-kata konkret itu ada di dunia nyata. Contohnya ada meja, ada laptop, ada papan tulis, ada kelas, ada saya, ada Mila, ada Hasli, ada Tirsa, banyak sekali ya. Nah, yang keempat ini adalah majas. Majas itu adalah penggunaan bahasa kiasan untuk memperindah makna. Nah, apa sih bedanya majas sama diksi, teman-teman? Kan itu sama-sama memperindah makna. Apa bedanya? Majas lebay, diksi tidak. Nah, jadi perbedaannya diksi dan majas itu, kalau diksi itu hanya kata. Jadi kayak matahari itu diganti apa? Terus ku peluk tadi diganti apa? Nah, kalau majas itu dalam satu kalimat. Contoh yang pertama itu ada majas metafora. Contohnya, hidup ini adalah manggung sandiwara. Jadi bukan cuma perkata ya, tapi satu kalimat. Nah, ini ada 4 majas. Yang pertama itu majas metafora, itu untuk sebagai pembanding, tapi tanpa menggunakan kata-kata penghubung seperti sebagai, bagaikan. Nah, itu.
Lalu yang kedua ada majas personifikasi. Personifikasi itu adalah majas yang seolah-olah memanusiakan benda. Jadi benda itu bisa mendengar, benda itu bisa melihat, seperti itu. Contohnya, angin malam berbisik lirih di telingaku. Angin malam itu kan tidak bisa berbisik, tapi karena ada majas personifikasi, angin malam itu seolah-olah bisa berbisik. Lalu yang ketiga ada hiperbola. Hiperbola itu seperti kata Mbak Alea tadi, lebay. Jadi melebih-lebihkan sesuatu yang berlebihan. Ya, silakan masuk. Tidak apa-apa. Lalu yang keempat yaitu simile. Nah, bedanya simile dan juga metafora. Kalau metafora itu kan tidak ada kata penghubungnya. Nah, kalau simile itu ada kata penghubungnya seperti bagai, bagaikan. Nah, seperti contohnya itu ada wajahmu bening seperti embun pagi. Itu kan ada kata penghubungnya. Nah, yang kelima itu ada tipografi. Tipografi itu cara penataan huruf dan juga bait dan juga barisnya. Bagaimana itu? Yang pertama itu ada puisi karya Yusuf. Itu tipografinya seperti candi ya, seperti candi atau segitiga. Bukan yang itu. Nah, ya yang kedua baru yang pion. Ilustratornya itu oleh Lara Sakti DM. Nah, itu contohnya berbentuk pion. Jadi kita bebas ya. Biasanya ini digunakan untuk puisi kontemporer. Kalau di puisi lama dan juga puisi modern itu biasanya jarang sekali. Nah, yang ketiga itu ada puisi berbentuk payung. Itu puisi karya Resa Carita. Lalu selanjutnya ada unsur batin. Sabrina, kamu kenapa buka sini? Itu Sabrina. Oh iya. Nah, yang kedua itu ada unsur batin. Unsur batin itu unsur yang tidak dapat dilihat secara Mata. iya, secara mata. Jadi harus dipahami, dimaknai dan juga dipelajari. Nah, contohnya itu ada tema. Kita kan tidak bisa hanya melihat dari kata-katanya itu temanya apa. Kita harus memaknai terlebih dahulu kan puisinya. Nah, itu tema itu adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan. Contohnya ada tema kesedihan, tema bahagia, ada tema pahlawan, tema guru, banyak sekali ya tema-temanya. Tematik, bukan. Yang kedua itu ada suasana. Suasana itu efek yang ditimbulkan oleh penulis dan juga membuat pembaca itu merasakan. Contohnya suasananya ada yang sedih, senang, terus ada yang kesepian, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada nada. Nada itu sikap penyair terhadap pokok permasalahan. Misal nada itu ada yang nadanya berapi-api atau nadanya lembut, ya itu sesuai tema puisinya. Kalau biasanya puisinya itu tentang kesedihan, biasanya nadanya itu juga akan ikut sedih atau sendu ya. Nah, kalau misal temanya itu tentang pahlawan, itu biasanya nadanya itu akan berapi-api. Lalu yang keempat ada amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Contoh amanatnya itu kalau misal puisi tentang pahlawan itu biasanya amanatnya itu tentang patriotisme atau amanatnya itu tentang perjuangan. Oke, baik, kita sudah selesai di materi. Kita lanjut ke penugasan. Nah, ini kita bagi kelompoknya ya. Kelompoknya itu masing-masing satu kelompok 2 orang. Jadi nanti Mbak Yulifa dan juga Mbak Sabrina satu kelompok, Mbak Alea dan juga Mbak Orisa satu kelompok, Mbak Hazim, Mbak Rahma satu kelompok, Mbak Tirsa dan juga Mbak Fatia satu kelompok, dan juga Mbak Jihan dan Mas Hasbi satu kelompok.
Enggak apa-apa. Mbak Dinda dan juga Mbak Ainun satu kelompok ya. Ini ibu bagikan dulu. Oh ya, ibu ingin memberi petunjuk. Ini ada kartu. Nah, nanti di sini ada temanya. Kalian akan membuat puisi berdasarkan tema tersebut. Terus yang kedua itu ada kata kunci. Nah, di puisi tersebut harus ada kata kunci ini ya. Tiga-tiganya harus ada. Oke? Sudah dapat dipahami tugasnya? Sudah, Pak. Bu, kalau berangkat juga dikasih tugas. Iya, tugasnya lebih banyak. Toilet sebentar ya, Bu. Ikut ke Hasbi. Kamu sendiri ya. Kamu sama Mbak saja. Atau kita bertiga. Ini, kamu izin pasti ya. Iya. Dispen ya. Bu, izin minum. Oke. Temanya tentang. Kamu pilih yang mana? Bu ya. Selanjutnya siapa ini? Mbak Jihan ya. Ini Dia makan kita aja. Oh, belum. Aja. Kamu sama sembilan ah. Ini aja ya. Lalu selanjutnya ini. Ya. Siapa yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Mas Hasbi. Ya, Hasbi sendiri. Mas Hasbi kelompoknya baru di kamar mandi, tidak sendiri ya. Oke, bisa dikerjakan untuk waktunya 5 menit cukup? Wow, 5 menit. Ini apa ya? Ini sama Hasbi, kamu sama aku. Iya, Hasbi silakan berkelompok ya, jangan sendiri-sendiri. Dikerjakan ya teman-teman. Sosok yang memberi kasih Iya, anak-anak. psikologi ternyata Ini aku, Bi. Ini aku. ini apa? Kesulitan. Tidak bisa, Bu. Ibu, waktunya berapa menit lagi ya? Oh, masih bingung. Masih bingung? Kenapa? Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ya Allah. Ya ampun. Ya ampun, takut. Ayo, ayo. Perempuan Makasih ya, Bu. cinta Iya. pertama dan terakhir. Siti diam, Siti. Aku Siti ngomong. rame banget. Siti. Maaf. Ya, ya. Kalian belum selesai. Udah. Udah. Karena kita rajin, jadi kita punya panjang. Udah sampai esok aku. Lebih panjang punyaku. Misi kalian. Kamu diam deh. Tidak ada minimal baiknya ya teman-teman. Nah, maksudnya ini kamu kayaknya tadi. Indonesia harus bagi. Ada sekarang jadi seorang. Sudah semuanya? Sudah? Ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah? Kalau Sudah, sudah, Bu. Ibu pilih salah satu untuk membacakan puisi ke depan. Hasbi, Bu. Hasbi. Hasbi. Mau? Gak mau. Katanya tadi bisa katanya mau, Bu. Kamu nggak pakai ini? Hasbi silakan maju ke depan yuk. Aku mendukungmu. Ayo tugas juga. Kita beri tepuk tangan untuk Hasbi. Juga pakai jaket. Gak apa-apa. Hasbi sakit ya, Hasbi. Mau diperkirakan. Karena dia kan tunas muda. Betul. Tunas muda. Ya, kita dengarkan semuanya. Pakai Model. Boleh. Iya dong. Boleh pakai gestur, boleh. Pakai gestur aja biar seperti apa.
belataran senja, menyapa bumi dengan lembutnya nada, seperti surat yang tak pernah tiba, tapi selalu kutunggu dengan mata terbuka. Kesejukan menyelinap diam-diam, menyentuh kulit, menenangkan jiwa. Ia tak bertanya siapa yang terluka, cukup hadir lalu reda. Di antara deras dan diam, kerinduan tumbuh pelan-pelan. Hujan pun mengerti bahwa tak semua yang jatuh harus hilang. Sebab dalam rintik kutitipkan namamu, bersama harap atas pulangmu. Ada lagi yang mau maju? Enggak. Untuk Budi. Rahma mau maju? Silakan Rahma. Ayo satu lagi. Siti Rahmawati. Dengarkan ya, dengarkan puisi. Gak mau dengarkan Rahma bacaan puisinya. Judulnya Aku Cinta Itu. Aku tak Umi. Malam sunyi, aku merenung sendiri, mengingat sosok yang memberiku kasih sayang, memberiku kehangatan, menghilangkan rasa sedih, menguatkan di sepanjang malam. Perempuan yang menjadi cinta pertama dan terakhir, perempuan yang menderita selama 9 bulan 10 hari. Terima kasih atas perjuangan ibu. Ibu, engkau selalu ada di hatiku. Ibu lihat-lihat ini kalian sudah pintar dan juga pandai sekali Iya membuat dong. puisinya. Pandai sekali penyair nih. Ya, calon-calon penyair. Avatar. Oke, kalau begitu karena sudah semua, Ibu minta kertas kalian. Mau dibawa pulang Bu. Kalau udah tempel di kamar boleh. Iya, ini saya mau Boleh, tapi setelah dinilai ada nilainya 100. Ih, ada teman. Kita nilai sendiri ya. Sudah iri ibu. Sudah. Ini nanti dibaca ya Bu. Siap. Ada imajinya merah. Ini kalau dia. Tadi kita sudah belajar apa saja? Puisi. Apa saja di dalam puisi ada? Pengertian puisi. Pengertian puisi, lalu ciri-ciri, Unsur. unsur ada berapa? Batin dan Dua. luar. Unsur batin dan juga unsur fisik. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada. Kalau begitu, Ibu cukupkan sampai di sini pelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang musikalisasi puisi. Jadi bisa disiapkan ya teman-teman. Musiknya Bu. Iya, iya musiknya. Kamu bawa apa besok Bu? Inilah pianika. Aku bawa tawet. Trompet. Yang di YouTube itu apa ya? Suling. Bukan, yang di YouTube pakai pianika ya? Oh, gini gitu. Baik, sampai di sini penutup. Jika ada kesalahan dan juga salah kata, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siap, Bu. Terima kasih. Bu. Di sini jajan apa ya? Cilok di depan ada tuh. Mie ayam punya. Mie ayam yuk. Kantin yuk. Yusri. Dalam teduh. Balik. Nah mungkin orang. Gak Pak Lir. Makasih Bu. Iya. Tapi dulu ya. Jadi biar caranya. Terpet